Jam 8 malam, Dario sampai di rumah. Azam, Azura, Dedi pulang. Dario meletakkan tas kerjanya di sofa ruang tengah, menggulung kemeja hitamnya sampai ke siku. Dario melangkah menuju kamar anak-anaknya. Azam, Azura, Dario memanggil sekali lagi. Tak ada sahutan. Dario pun membuka pintu kamar Azura, tapi kosong. Lalu dia beralih membuka pintu kamar Azam. Dario seketika terdiam melihat putranya tiduran sambil memeluk guling yang dipakaikan baju savana. Hati Dario menyendu. Hati Azam begitu menyayangi savana. Bahkan baru beberapa hari pergi, Azam sangat kehilangan. Dario duduk di tepi kasur. Dia mengambil vas foto yang ada di samping Azam. Vas foto itu masih basah, sepertinya air mata Azam. Mami, Dario meletakkan vas foto di nakas, lalu memegang lengan putranya. Mami, Azam lapar, masakin Azam. Mami Zia, gak bolehin Azam makan. Gumam Azam masih dengan mata terpejam. Dahi Dario berkerut mendengar igawan putranya. Lapar mami, perut Azam sakit. Azam terus bergumam. Lalu dalam pejam matanya air matanya mengalir dari sudut mata. Dario segera membangunkan putranya. Azam, bangun nak. Dario menggoyang-goyangkan lengan putranya. Perlahan Azam membuka mata. Dedi, iya ini Dedi. Dario menempelkan punggung tangan di kening Azam. Kamu demam, sebentar. Dedi panggil dokter dulu. Setelah menelpon dokter keluarga, Dario pun kembali duduk di samping putranya. Azam belum makan. Dario mengulurkan tangan dan mengusap pipi putranya yang masih terdapat bekas cakaran Azura. Belum Dedi, Azam lapar, perut Azam sakit. Kenapa belum makan? Mama Zia sama Azura kemana? Pergi kemana? Ke mall. Pergi ke mall dan meninggalkan kamu di rumah sendiri. Dario benar-benar tak habis pikir. Mama bilang Azam nakal. Mama nyuruh Azam di rumah aja dan introspeksi diri. Mama Zia juga gak bolehin Azam makan sebelum Azam minta maaf sama mama. Azam gak nakal Dedi. Azam gak berantem lagi sama Azura. Azam cuma bilang Mama Zia jahat. Soalnya Azam gak suka Mama Zia jelek-jelekin mami. Dario mengusap pipi putranya tak tega. Duduk dulu ya Azam. Azam lapar kan tadi? Dedi ambilin makan di dapur. Azam mau makan masakan mami. Dedi udah ketemu mami. Dedi ajak mami pulang. Dario menarik putranya dalam pelukan. Diusapnya dengan lembut punggung putranya. Dedi udah ketemu mami sayang. Seketika mata Azam berbinar. Dia melepas pelukannya dan menatap riang dedinya. Terus mami mana? Mami di luar. Azam mau ketemu mami. Dengan penuh semangat Azam ingin turun dari ranjang, namun Dario menahannya. Tunggu sayang, tunggu. Mami belum bisa pulang sekarang. Saat itu juga wajah Azam berusaha sendu. Terus pulangnya kapan? Segera, tapi yang pasti sekarang mami baik-baik aja dan sehat. Azam juga harus sehat, biar nanti kalau ketemu mami, Azam gak sakit. Kalau Azam sakit, mami pasti sedih. Azam gak mau mami sedih kan? Azam menggeleng. Ya udah kalau gitu kita makan ya. Iya Dedi. Dario menggenggam tangan Azam dan mengajaknya keluar kamar. Begitu sampai di ruang tengah, Zia dan Azura juga baru pulang. Mas Dario udah pulang. Zia menghampiri Dario dengan senyum manisnya, tapi mendapat tatapan dingin dan tidak bersahabat. Perlahan senyum Zia menghilang. Dedi, Azura menghampiri Dario dan memeluk perutnya. Dedi mau gendong. Azura mengulurkan kedua tangan, tapi begitu melihat Dario menunduk dan menatap tajam padanya, Azura langsung termundur dan memeluk Zia. Kenapa mas? Tanya Zia. Kamu pergi bersenang-senang sementara Azam sakit di rumah. Loh, Azam sakit?
Aku nggak tahu mas, tadi aku sama Azura ngecek ke kamar Azam mau ngajak ke mall, tapi Azamnya lagi tidur. Ya udah, aku sama Azura langsung pergi aja. Iya kan sayang? Azura mengangguk. Iya Dedi, kita nggak tahu Azam lagi sakit. Dario menengus. Terus kenapa kamu hukum Azam? Kamu nggak bolehin Azam makan sebelum minta maaf sama kamu. Siah menyipitkan mata pada Azam. Azam balas melotot padanya. Karena Azam terus menghinaku mas. Aku ibunya, apa aku nggak boleh marah dengan anakku sendiri? Tapi tidak dengan menghukum seperti itu. Azam dari pagi sampai malam belum makan, perutnya sakit sampai badannya panas. Kalau kamu mau hukum, hukum dengan cara mendidik. Savana saja tidak pernah menghukum Azam dan Azura seperti itu. Savana saja tidak pernah marah setiap Azura menjelek-jelekan dia. Savana juga tidak pernah meninggalkan salah satu dari Azam atau Azura di rumah sendiri. Azura langsung menunduk mendapat sindiran dari papanya. Sekarang kamu banding-bandingin aku sama Savana. Aku ibu kandung Azam dan Azura. Aku lebih tahu bagaimana cara mendidik mereka mas. Tapi kenyataannya kamu bahkan gak ada apa-apanya dibandingkan Savana dalam mendidik Azam dan Azura. Aku gak ada apa-apanya dibandingkan Savana. Sia tertawa. Namun hatinya seperti tersusuk berlatih saat Dario mengatakan kalimat pedas itu. Kamu keterlaluan mas, kamu tega sekali mengatakan itu sama aku. Sia menangis. Padahal niat aku baik di sini. Aku ingin menjaga anak-anak kita, menggantikan Savana sementara waktu. Tapi kamu malah membanding-bandingkan aku sama Savana. Sudahlah, lebih baik aku pulang. Ya sudah, terima kasih untuk hari ini. Mulai besok kamu gak usah datang lagi ke rumah ini. Sia ternganga. Tega kamu mas. Sia mengalihkan perhatian pada Azura. Sayang, kamu ikut mama aja ya. Sia mencoba merayu Azura supaya Azura menahannya agar tidak pergi. Ya sudah, kalau Azura mau ikut kamu, biar Azam sama aku, adil kan? Tantang Dario. Azura menatap sendu dedinya. Dedi, Azura mau ikut Dedi. Azura menghampiri Dario dan memeluk perutnya. Azura, kenapa kamu gak mau ikut mama? Di rumah nanti kita bisa main sepuasnya, bujuk Sia. Azura menggeleng dan mengeratkan pelukannya. Kamu lihat kan sekarang kamu pergi dan besok gak usah datang ke sini lagi. Sia melengos kesal dan langsung meninggalkan rumah. Tak lama setelah Sia pergi, dokter datang. Dario pun menggendong Azam dan mengajaknya ke ruang tamu. Azura mengikuti Azam. Bagaimana keadaan Azam dok? Tanya Dario. Hanya demam biasa. Setelah minum obat penurun panas, badannya akan sehat kembali. Setelah mengantar dokter pulang, Dario menghampiri putranya lagi. Dedi lapar, Azam mau makan di dekat kolam renang sambil lihatin bintang. Iya ayo, Azura boleh ikut Dedi? Boleh dong, masa enggak boleh? Dario menggenggam tangan kedua anaknya dan menuju ke meja di dekat kolam. Tak lama ART membawakan makanan untuk mereka. Kenapa Azam mau makan sambil lihatin bintang? Tanya Dario setelah menyuapi putranya. Azam mendongak dan menatap langit. Kalau malam mami suka banget lihatin bintang. Dario tersenyum. Dedi yakin di tempat mami. Sekarang mami juga lagi lihat bintang. Morning mama. Margareta yang sedang memotong apel menoleh pada putranya. Kamu akhirnya pulang juga. Margareta langsung menjewer telinga putranya dengan gemas. Sakit mah, jangan dijewer kenceng-kenceng dong. Nanti telingaku putus. Masa ganteng-ganteng gak punya telinga, nanti gak ada yang mau nikah sama anak mama ini loh. Arsene mencoba melepas jeweran mamanya, tapi yang ada jeweran mamanya semakin kuat. Biarin aja, biar putus. Au mak, sakit. Arsene berusaha melepaskan.
dan akhirnya lepas juga. Arsen langsung menjauh dari mamanya sambil mengusap-usap telinga. Setelah 2 hari menginap di apartemen, saat pulang, Arsen berharap mendapat sambutan yang baik dari mamanya. Malah dihadiahi jeweran. Kamu ini anak mama bukan sih? Iya anak mama dong, masa anak kambing? Aku ngomongnya mbek gitu dong. Arsen cengengesan yang seketika membuat Margareta semakin geram. Seandainya Margareta tidak ingin membicarakan hal penting dengan Arsen, Margareta tidak akan mau berbicara dengan putra nakalnya ini. Mana kalung mama? Margareta mengulurkan tangan. Kalung apa sih mah? Ya kalung liontin biru yang kemarin dibawa papa ke store mama. Kamu yang ambil kan? Papa udah bilang sama mama, papa gak ambil kalung itu, berarti kamu yang ambil. Jangan asal nuduh dong mah. Orang yang suka nuduh sembarangan nanti pantatnya kelap-kelip. Margareta berdecak. Pokoknya balikin kalung mama. Aku gak bawa mah, periksa aja. Arsen merentangkan tangan. Dengan senyuman manisnya, Arsen tidak berbohong, karena kenyataannya sekarang dia memang tidak membawa kalung itu. Kalau itu dia tinggal di apartemen, Arsen juga tidak mencuri kalung itu dari mamanya. Arsen sudah izin, tapi izinnya dengan suara pelan. Salah mamanya sendiri, gak dengar suaranya. Kamu pasti menyembunyikan di suatu tempat. Balikin sekarang. Arsen memiringkan mata dan menatap heran mamanya. Mama kan tinggal buat lagi kalung yang baru. Mama yang buat sendiri kan. Berapa sih harganya? Paling 1 M kan? Yaudah, Arsen transfer sekarang. Anak ini. Margareta gemas dan mencitak kepala putranya, tapi seolah tidak ada takut-takut. Arsen justru cengengesan yang membuat tekanan darah Margareta seketika naik. Arsen terkekeh. Kenapa sih mah? Takut banget kalung itu hilang? Atau takut kebohongan mama tercium papa? Jujur deh sama aku, kalung itu emang beneran milik Tante Ayuma kan? Margareta seketika gelagapan, tapi menyembunyikan kekalutannya dari putranya. Kenapa sekarang kamu jadi ikut campur urusan mama? Biasanya kamu juga cuek. Mama tahu kamu pasti menginginkan sesuatu dari mama. Bilang aja mau apa, mama akan turuti sebagai gantinya. Kembalikan kalung itu. Arsen menggeleng. Aku gak butuh apa-apa. Aku cuma pengen tahu dari mana mama dapat kalung itu. Margareta memicingkan mata pada putranya. Kenapa kamu kepo banget tentang kalung itu? Apa yang sebenarnya ingin kamu ketahui? Arsen berdesis sambil mengerutkan dahi. Soalnya aku punya teman, namanya Ola dari panti asuhan Kasih Bunda. Ola meninggal loncat dari gedung saat menghadiri acara Revolution Club. Kalung Ola hilang. Padahal Ola pernah bilang kalau kalung itu pemberian dari ibunya. Nafas Margareta seolah tercekat di tenggorokan. Margareta sama sekali tidak menyangka Arsen mengenal Ola. Jangan sampai Arsen curiga kalau dia yang melenyapkan Ola dan mengambil kalung itu. Aku jadi curiga kalau Ola itu anaknya Tante Ayuma. Arsen terus mengawasi perubahan ekspresi mamanya. Mamanya berusaha tenang, tapi matanya yang bergerak ke kanan kiri tidak bisa menutupi kegelisahannya. Sebenarnya tuduhan Arsen mamanya mencuri kalung Ola hanya candaan, tapi melihat ekspresi mamanya, sepertinya memang benar mamanya mencuri kalung itu. Arsen juga bohong mengenal Ola. Arsen mengenal Ola saat Savana bercerita Ola mencuri kalungnya. Margareta tiba-tiba tertawa. Kamu gak salah nuduh mama mencuri. Untuk apa mama mencuri kalung teman kamu yang bernama Ola itu? Kalung itu memang asli buatan mama. Arsen baru saja ingin mendebat mamanya, tapi tiba-tiba papanya datang. Papa tunggu di ruang makan, ternyata di sini. Ayo sarapan bareng, ucap Abian. Margareta langsung tersenyum dan menggandeng lengan suaminya. Iya pak, ayo sarapan. Seketika Margareta menghembuskan nafas lega, akhirnya bisa terlepas
lepas dari putranya. Dalam hati, Margareta mengumpati Arsen yang berani-beraninya menuduhnya seperti itu. Tapi untung saja Arsen tidak curiga Margareta yang telah menyuruh orang untuk melenyapkan Ola. Tapi tetap saja Margareta harus waspada dengan Arsen. Margareta tahu sekali putranya ini tidak akan tinggal diam. Jika ada sesuatu yang membuatnya penasaran, Arsen akan melakukan apapun untuk menuntaskan rasa penasarannya. Margareta berpikir, tidak ada yang mencurigai kematian Ola, tapi siapa yang menyangka justru putranya yang curiga. Papa, Sia yang baru bangun langsung memeluk Abian. Kenapa kok mata kamu sembab? Semalam Mas Dario ngusir aku dari rumahnya, padahal aku cuma mau jagain Azam dan Azura selama Savana kabur. Rasain, sinis Arsen. Baru dibentuk udah nangis. Apa kabar Mbak Savana yang tiap hari makan hati liatin kamu keganjenan sama Bang Dario? Arsen, Margareta melotot pada putranya. Kamu ini pagi-pagi bikin rusuh. Daripada kamu pulang cuma bikin masalah, lebih baik kamu tinggal di apartemen saja sana. Arsen mengalihkan pandangan pada papanya. Anak papa diusir nih, papa nggak mau belain aku, ucap Arsen. Abian menghela nafas panjang heran. Setiap hari kalau Arsen dan Sia bertemu, mereka pasti seperti anjing dan kucing. Setiap hari kerjaannya berantem terus. Sebagai orang tua, Abian juga tidak ingin pilih kasih. Meskipun Sia bukan darah dagingnya, Abian menyayanginya dengan tulus. Papa nggak tegas sama sekali, bikin males ah. Arsen memutar bola mata dan langsung pergi. Arsen tunggu, Abian ingin mengejar putranya. Pak, tadi katanya mau sarapan di rumah. Zia mau sarapan sama papa, rengek Zia. Papa ada rapat penting di kantor, papa sarapan di kantor aja. Abian mencium kening Zia dan Margareta lalu mengejar Arsen. Bukan tanpa alasan Abian mengejar Arsen. Kalau Arsen ngambek dan tiba-tiba ngilang, Abian juga yang repot. Pagi ini Abian punya agenda penting dengan Arsen di perusahaan. Arsen menoleh. Siapa nih tumben belain? Biasanya juga anak kesayangan yang dibelain. Abian berdejak. Ayo sarapan sama papa. Wah, kesambet apa nih Pak Tua? Ngajak sarapan, pasti ada maunya. Takut aku ngambek dan tiba-tiba nggak ada kabar ya? Takut nggak punya pewaris ya? Goda Arsen sambil tergelak sementara Abian hanya menggeleng-gelengkan kepala. Mereka pun masuk ke dalam mobil. Abian yang menyetir. Kamu tadi ada masalah apa sama mama sampai mama kelihatan kesel gitu? Kamu jangan suka bikin mama kesel dong. Kalau mama kamu kena serangan jantung gimana? Ya mati. Arsen meringis. Ya terus gimana? Kan kena serangan jantung. Masuk rumah sakit dulu ya. Baru setelah itu mati. Abian tak tahu lagi harus ngomong apa sama putranya. Kalau mama mati juga nggak ada bedanya buat aku. Sejak kecil mama nggak pernah peduli sama aku. Mama selalu bela Zia. Abian menghela nafas panjang. Ya kamu juga nggak peduli sama mama. Sudahlah diem aja. Kamu buka mulut cuma bikin papa pusing. Arsen menoleh dan tertawa. Ngomong-ngomong Pak, aku penasaran tentang Tante Ayuma. Aku yakin Tante Ayuma pasti lebih cantik dan lebih baik daripada mama. Terus wajahnya pasti lembut dan sorot matanya teduh. Gak kayak mama yang sinis. Abian tertawa. Mereka sama-sama cantik. Papa ada foto? Ada. Tapi untuk apa juga kamu lihat? Pengen lihat aja secantik apa sih istri pertama papa. Dia cantik banget. Cantiknya gak bikin bosan, ucap Abian dengan senyumnya. Dari senyum papanya Arsen bisa tahu papanya memang masih mencintai Ayuma. Sekarang Arsen mengerti kenapa mamanya sangat membenci Ayuma. Sebentar, Abian merogoh ponselnya di dalam saku, menggeser-geser layar ponselnya dan mencari berkas rahasia yang dia simpan di salah satu folder. Ini, Abian menunjukkan sebuah foto Ayuma pada Arsen. Ini foto mama, papa, dan Ayuma waktu
kamu masih kecil dulu. Oh, jadi papa, mama, dan Tante Ayuma bersahabat. Iya, Arsen melihat foto ini. Foto anak kecil memakai baju pink ini persis seperti sobekan foto yang dia ambil dari berangkas mamanya. Ternyata foto itu memang foto Ayuma waktu kecil. Mungkin saking bencinya mamanya dengan Ayuma sampai mamanya menyobek foto bagian Ayuma. Aku mau lihat versi dewasanya dong, Pak. Ini foto sebelum Ayuma diculik, perutnya juga sudah besar. Ini kalung liontin biru. Abian menyodorkan ponselnya. Begitu Arsen melihat foto itu, seketika Arsen melotot. Ini kok wajahnya mirip Tante Elsa? Siapa Tante Elsa?